illa billah. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi ada yang bertanya, Pak Ustadz baca apa? Tadi kunut saya baca apa? Yang tahu nggak? Apa? Nggak apa? Itu namanya apa? Kunut nazilah. Aminkan, jangan diem aja. Aminkan. Ya, kunut nazilah itu dibaca ya idealnya setiap sholat di akhir rakaat terakhir. Awalnya dengan kunut biasa, tapi nanti di ujungnya ditambah dengan doa sesuai yang kita inginkan. Ya, karena berhubung saudara kita di Palestina yang sudah tewas syahid ya, itu 10.000 Pak lebih. Ya, jadi kita harus peduli Pak. Kalau nggak peduli minimal dengan doa Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu nggak peduli, nggak ada empati sama sekali, nanti akan ditanya di akhirat nanti. Minimal doa, ya, doakan mereka, berikan mereka kekuatan oleh Allah. Ya, coba bayangkan mereka nggak ada air, nggak ada sarana hidup. Ya, dari 10.000 sekian, mungkin sekarang udah 11.000. Itu 60%-nya anak-anak. Nah iya, jadi kalau dihitung-hitung setiap 10 menit mati satu anak. Nah, kita tega enggak begitu Bapak Ibu? Tega enggak Bu? Empatik enggak? Nah, empatik itu gimana? Jangan diem aja, doa minimal kalau kita enggak bisa bantu. Ya maka bagi imam yang imam subuh minimal subuh lah. Tambahkan kunutnya dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu Nabi praktekkan dulu waktu beliau di Kepung, di embargo selama sebulan. Beberapa bulan beliau kunut selama sebulan. Ya, makanya saya sengaja kalau ngimamin subuh dimanapun, karena berhubung saudara kita masih dimborbardir, ya kita doakan. Ya Allah kan maha kuasa, maha kuat ya. Apapun usaha makar manusia, kalau Allah tidak berkenan, ya nggak jadi kan? Itu aja. Jadi saya dengerin nggak ada yang ngaminkan tadi. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti belum paham tentang huruf nazilah. Ya nanti saya kasih tahu kalau ada yang begitu aminkan. Ya aminkan. Baik. Bapak Ibu nanti kita doakan juga di ujungnya kepada untuk saudara-saudara kita itu ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-26. Oke. Hadis ke-26 sudah ketemu hadisnya? Ya, memang kecil itu hadis ininya ya. Baik, saya akan bacakan dan ikuti monggo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-26 ini kita akan coba terjemahkan secara harfiah dulu, nanti baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini nama aslinya siapa? Sering saya sebutkan ya. Masih ada ingat enggak? Nama asli Abu Hurairah masih ada ingat?
Udah berkali-kali namanya Abdurrahman bin Sokhr. Abdurrahman bin Sokhr Al-Yamani Ad-Dusi. Abu Hurairah itu dari Yaman. Ya, makanya Yaman sampai sekarang Bapak, Ibu, ya, termasuk memiliki akar Islam yang kuat itu Yaman. Dan Yaman ini termasuk Arab tua. Tahu nggak Arab tua? Arab yang terdahulu. Ya, sebelum adanya kerajaan yang lain di Arab, di Yaman sudah ada kerajaan. Bahkan kita dengar ada namanya Ratu Saba. Tahu Ratu Saba? Ratu Saba, dengar? Ya, Saba itu salah satu negeri yang ada di Yaman. Banyak. Jadi kalau mau bicara sejarah Yaman yang sejarah manusia tertua itu, terutama Arab, itu adanya di Yaman. Ada namanya dulu suku Jurhum. Ya, kabilah Arab tua dulu ya. Jadi yang Bani Quraisy yang sekarang di Mekah itu kemarihin Pak, itu udah kolaborasi. Ya, sejujurnya mohon maaf, ya bangsa Semit kan nggak Semit? Semit itu Israel, Yahudi. Semit dan Arab ini masih satu keturunan dari anaknya Nabi Nuh, iya. Kalau nggak salah anaknya Nabi Nuh itu ada Sam. Sam itu dari dia itu keturunannya. Jadi ada berapa? Ada 4 atau 5 saya lupa yang diamankan oleh Nabi Nuh. Itu putra putrinya yang beriman, ya. Lahirlah keturunan-keturunan yang ada sekarang, bangsa Cina segala macam itu dari situ, Pak. Karena yang zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu banyak yang sudah dimusnahkan. Jadi masa baru kehidupan dunia itu zaman Nabi Nuh pasca apa? Pasca banjir bandang. Yang konon kabarnya berbulan-bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan macam-macam. Ya, jadi kalau Allah ingin menghilangkan manusia, menghilangkan yang jelek-jelek, banjir bandang kayak Nabi Nuh bisa terjadi. Bisa ya? Bisa. Itu terbukti sudah sejarah. Jadi keturunan Adam ya, sampai Nabi Nuh itu udah nggak ada. Yang kita sekarang ini keturunan Nabi Nuh yang selamat. Ya, cuman yang selamatnya yang mana kita nggak tahu dah tuh. Ya, kalau bicara sejarah begitu. Dan Semit dengan Arab itu satu ini, satu rantai lah gitu. Ya, makanya sebenarnya yang bisa mengalahkan orang Semit itu orang Arab, Pak. Karena mereka, coba kita lihat, kalau bukan orang Palestina, Arab itu nggak bisa bertahan, Pak. Ya, perang berapa tahun? Dari tahun 50-an, ya, tahun 20-an. Zaman kerajaan Islam dulu di Mesir, ya. Dan perlu dipahami, Palestina itu termasuk suku tua. Kalau kita sejarah itu sudah ada dari zaman sebelum lahir Nabi Isa sudah ada Palestina itu. Coba lihat nanti di sejarah tuh, sudah ada. Israel baru kemarin, ya, baru kemarin dimatengin, dikarbit gitu ya. Jadi kalau bicara hak, yang paling berhak ya orang Palestina, mereka sudah ada lebih dulu dibandingkan Israel. Nah, ini Abu Hurairah ini sudah saya jelaskan, beliau termasuk salah seorang sahabat yang memang punya kepedulian menghafal dan belajar hadis dan ilmu agama kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, sering saya sebutkan beliau termasuk ashabus suffah, yaitu sahabat Nabi yang tidak ada kegiatan lain kecuali belajar dan ibadah. Itu ada di zaman Nabi. Ya, termasuk Abu Hurairah itu kerjaannya begitu. Di masjid belajar ibadah, dia enggak dagang di pasar, ya. Dan Nabi yang nanggung, sudah kalian di sini, aku yang bayarkan semuanya. Ya, dan itu dipraktekkan di zaman kerajaan-kerajaan Islam dulu. Dulu nggak ada madrasah, Pak, yang ada masjid, maka masjid tempat belajar. Semua yang belajar dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dibiayai, dikasih makan. Jadi kalau sekarang ada pengajian, ini ada jajan begini, ini mah kecil. Iya, kecil segini mah, ya. Kalau bisa lebih dari
Ini kan begitu. Iya, memotivasi orang untuk belajar, oh luar biasa. Ya, karena agama ini bisa tegak dan berlangsung kalau ada orang-orang yang masih mau belajar ilmu agama dan masih mau beribadah di masjid. Itu aja, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ada pemimpin kita yang peduli tuh. Marbot-marbot dibiayai, ya. Supaya tegak terus, kemudian ustadz-ustadz juga disupport, dibantu. Termasuk yang guru-guru TPA, kan begitu. Selama ini kan masjid kita ini antara hidup dan mati. Kalau di Timur Tengah, masjid itu bukan sekedar sholat jamaah, bukan sekedar pengajian, tapi termasuk pelayanan sosial, pengobatan gratis di masjid, ya, bantuan, mohon maaf, kayak BLT lah sekarang, itu adanya di masjid. Iya. Masjid itu tempat tumpuan umat Islam. Ya, mudah-mudahan ke depan di masjid ini ada praktek dokter gratis, ya. Bisa enggak? Bisa kalau kita mau. Nah, ini saya ngomong begini karena udah saya lihat, Pak, di Timur Tengah itu udah ada. Ya, dia punya usaha, punya toko, ya. Segala macam, ada klinik. Ya, nanti kalau yang pernah umroh, coba lihat di Arab Saudi. Ya, ada masjid sampingnya klinik, atau ke Mesir. Di samping masjid itu ada klinik, ada ruang pertemuan buat nikah, itu ada, Pak. Itu usaha mereka. Ada toko. Nah, kalau mau gampang di Puncak. Ya, Puncak itu ada ta'awun, ya, situ punya toko, itu dikelola masjid. Ya, cuman kalau kita ini belum nyampe ke sana. Yang baru mungkin Al Furqon, ya, ada toko sebelahnya, ya, yang cuman masih terbatas. Baik. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nas, setiap ruas tulang. Sulama itu jamak, ya, dari salma, ya. Sulama, ada yang mengatakan mufrad, ada yang mengatakan jamak, yaitu ruas tulang. Sendi lah bahasa kita ini. Sendi itu kan pertemuan satu antara dua tulang, ya. Ya, sendi ini. Ya. Setiap sendi yang ada dalam tubuh manusia alaih sedekah, wajib disedekahkan. Ya, coba hitung berapa sendi di tubuh kita. Kulla yaumin tatlu'u fi syamsu, setiap terbit matahari. Ya, dalam riwayat lain sebutkan apa? Lil insani salasu mi'ah wa sittuna 'azman au sittah wa salasuna sulama. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, Imam Al-Bazzar menjelaskan, ada riwayat yang mengatakan di dalam tubuh kita itu ada 360 tulang sendi. 360 sendi. Seandainya satu sendi wajib sedekah itu 1000 perak, jadi berapa? 360.000. Sanggup setiap hari sedekah 360.000. Loh, ini logikanya begitu. Nabi bilang setiap sendi kalian wajib disedekahkan, ya, setiap hari sejak terbit matahari. Sedangkan jumlah sendi yang ada di kita nih, tulang ini 360 tulang. Seandainya kita ambil 1000 perak aja, 360.000, turunin lagi berapa? 100 perak misalkan, berapa? 36.000. Ya, itu kita ambil yang paling kecil 100 perak. Sekarang uang 100 bisa jajan enggak? Beli apa 100 perak? Kalau orang sedekah 100 perak, aduh, nemen itu. Ya, 1000 aja nggak dapat sekarang mah, ya. Gorengan dapat 1000. Nggak dapat. Cuman bisa beli korek kuping juga nggak dapat itu. 1000 perak. Ta'dilu baina isnaini sedekahna. Nabi berpikir menyampaikan ini wajib sedekah. Mungkin sahabat para gelisah, waduh. Ya, mereka nggak mikir uang, mereka pakai korma. Kalau satu ruas tulang satu kurma berarti dikali 360 berapa? 360 butir kurma ditimbang berapa tuh? Bisa 2 kilo. Iya.
Berat 2 kilo itu Pak. Ya. Akhirnya Nabi sampaikan, kalian berbuat adil atas 2 orang. Itu sedekah. Nah ini 2 orang ini apa nih? Karena nggak disebutkan khusus, maka berlaku umum. Bisa jadi berlaku 2 orang ini apabila ada pertikaian, ya, perselisihan di pengadilan. Bisa juga adanya perselisihan di dalam keluarga, ya, antara anak. Kita punya anak nih, kita kasih jalan keluar, adil, itu sedekah. Atau bapak-bapak yang punya istri 2, kan gitu, ya Pak ya, ada di sini? Kayaknya nggak ada, cuman berani ngomong doang. Iya, prakteknya emang nggak ada ya Bu. Takut sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini luar biasa, iya. Iya, luar biasa ibu-ibu. Iya, kita kan badan gede, ya punya duit tapi nggak berani kan? Iya, sama ibu-ibu ya. Jadi berbuat adil terhadap 2 orang sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabati, dan menolong orang. Orang di sini disampaikan dalam penjelasan lain orang tua, orang yang lemah. Ya, membantu orang yang lemah di hewan tunggangannya, dabah, hewan tunggang kalau sekarang mungkin kendaraan ya. Fatahmiluhu 'alaiha, kemudian barang yang dia punya mungkin dibawakan. Ya. Au tarfa'u lahu, atau diangkat 'alaiha mata'ahu, diangkat barang yang dia memang mungkin dari pasar, dari mana agak susah membawa barang, dibantu membawa barangnya. Semua itu sedekah. Jadi bisa kita konversikan, kalau kita ngelihat ada orang buta bawa tongkat mau nyebrang nggak bisa, kita bantu nyebrang, itu sedekah. Membawakan barang, ya, ibu-ibu, kaum wanita, sedekah. Tapi jangan milih-milih, ini yang dibantu yang masih muda, cakep lagi. Udah nenek-nenek, biarin aja lah, udah nenek-nenek. Jangan gitu. Kalau mau adil ya, bantu semua, nggak apa-apa. Ya, keberatan bawa barang, bawa ya. Wal kalimatut thayyibah, dan kalimat thayyibah sedekah. Kalimat thayyibah itu banyak. La ilaha illallah kalimat, subhanallah kalimat, alhamdulillah kalimat thayyibah, Allahu akbar, banyak kalimat thayyibah. Itu sedekah. Ibu-ibu sambil masak, sambil nyetrika, sambil nyapu, ya, mengucapkan kalimat thayyibah, sedekah Bu. Ya, seandainya itu, mohon maaf, ibu-ibu masak sayur asem, ya, sambil zikiran gitu, sedekah. Oh, luar biasa, masakannya enak Bu. Ya, masakannya sayur asem tapi pakai zikir, kan nggak ada itu, jarang-jarang tuh. Ya, dan rasanya pasti beda dengan yang masaknya marah-marah, ya. Ini tiap hari masak sayur asem terus. Ya, kalau mohon maaf, ini ada yang menjelaskan, kalau orang masak dengan hati yang gembira, ya, sumringah, itu masakannya insya Allah enak. Coba aja, nggak percaya loh, ini bicara psikologi masak loh. Iya, makanya orang yang jualan biasanya masakannya enak. Kenapa? Lah, orang mau jualan kan pasti dia seneng kan. Iya, ya ini satu sisi, tapi meskipun ada bilang enggak juga tuh, tergantung orangnya. Kalau nggak bisa masak itu paling nggak enak gitu kan. Iya, tapi saya yakin ibu-ibu kebanyakan bisa masak, ya nggak Pak? Loh, buktinya Bapak masih ada sampai sekarang, ya kan? Berarti masakannya enak, kan gitu. Ya, kalau nggak enak pasti udah pindah Pak, ya Pak ya. Ya udah pasti pindah lah, pindah ke lain hati, ke orang lain ya. Karena salah satu yang bisa menjaga suami di rumah adalah apa? Pinter masak, tahu kebutuhan suami. Jadi kalimat thayyibah itu sedekah, silakan. Wa bi kulli khutwatin tamshi ila sholati, dan setiap langkah nih dari rumah menuju sholat, maksud kemana? Ke masjid. Ya, semakin jauh langkahnya semakin banyaknya sedekah ininya, pahalanya.
Banyak. Ini kayak Pak Haji Samir, jauh nih, dari mana nih Pak Haji Samir? Dari ujung dunia dia kemari. Ya. Ya, nanti pulangnya beda lagi Pak Haji Samir, jangan lewat yang tadi. Ya, karena kata Nabi kalau kita berangkat ke suatu tempat untuk ibadah, cari jalan pulangnya yang beda. Supaya apa? Supaya setiap langkah kita menjadi saksi. Saksi di mana kita berpijak, di situ nanti saksi bumi. Nah, si fulan nih, ya Allah, ini dia ini jalan ke sini menginjakkan kaki ke atas bumi ini untuk sholat, untuk pengajian, itu saksi. Ya, sekarang kita belum paham Pak, nanti pas mati baru. Ya iyalah. Kalau sekarang kita belum paham Pak, nanti pahamnya pas udah mati. Ya kemarin saya ada warga saya beruntun tuh, 2 hari meninggal. Ya. Jadi itu setiap langkah sholat, sedekah. Bahkan Nabi sampaikan lebih khusus lagi, setiap langkah sholat, 1 langkah itu menghapuskan dosa, 1 langkahnya juga mengangkat derajat di hadapan Allah. Luar biasa. Saya mau tanya sama bapak-bapak, khususnya bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak apa-apa. Seandainya nggak sholat jamaah seminggu, kangen nggak? Saya mau tanya, kangen nggak? Yang nggak bilang kangen masalah itu. Mohon maaf, masalah Pak. Seminggu, saya bilang seminggu bukan sehari. Seminggu nggak kangen sholat jamaah, masalah itu berarti. Kenapa? Ya udah, berarti udah nggak ada masjid di hatinya itu, ya betul nggak? Nggak ada masjid di hatinya itu. Maka tolong dipupuk rasa cinta kepada masjid. Ya, kenapa? Karena hubungan kita yang paling kuat adalah ketika kita beribadah kepada Allah di rumah-rumah Allah. Ya. Wa tumitul adza anit thariq, sedekah dan menghilangkan ya duri atau sesuatu yang mengganggu orang di jalan, sedekah. Saya punya kebiasaan sudah ada 4-5 bulan terakhir ini, saya mewajibkan diri jalan Pak, pagi dan sore minimal 2 kilo ya, dan sengaja saya jalannya ke daerah-daerah yang ramai, jalan raya. Itu pasti tuh saya cek jalannya itu. Oh ada paku, banyak bener paku, ya, mipirin. Ya saya nggak tahu ya zaman sekarang kok jalan banyak paku ya, padahal jalan raya gitu. Ya nggak ngerti saya. Apa memang ada yang apa mobil banyak pada copot murnya pada ini, atau memang ada orang yang sengaja nebarin paku? Wallahu a'lam. Tapi bapak ibu punya kewajiban, ngelihat ada paku di jalan ambil, itu sedekah. Enggak, yang kena kan bukan saya, orang lain. Oh, ya itu pikiran begitu nih. Makanya kata Nabi, kalau kalian ambil duri di jalan supaya orang lain enggak nginjek, nah itu sedekah. Atau begini, wah saya udah kena nih sama durinya, udah biarin aja nanti kan yang lain biar nyicip. Nah ini yang nggak bener juga. Justru sampean kena, yang lain jangan kena, kan gitu. Ya. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Coba kita lihat. Ya. Ketika diriwayatkan dalam riwayatnya Al-Bazzar ya, Imam Al-Bazzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil insani 360 azman aw 36 sulama alaihi fi kulli yawmin shadaqah. Kata Nabi, setiap orang punya 360 tulang ataupun sendi di dalam tubuhnya, wajib sedekah tiap hari. Qalu, sahabat bertanya, bingung sahabatnya, qalu faman lam yajid, gimana Nabi yang enggak punya uang? Karena pikiran mereka sedekah itu uang, materi. Gimana Nabi orang yang enggak punya materi, sedekah banyak 360 itu. Qala ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, kata Nabi, enggak mesti harus pakai uang. Enggak mesti harus pakai materi yang namanya sedekah. Kamu mengajak orang kepada kebaikan, ya'muru bil ma'ruf, kalau merintah agak kasar lah ya. Nyuruh orang sholat kan agak, kecuali ke anak ya. Ya, orang tua ke anak
pantas nyuruh ya. Kalau kita sama tetangga pantas nyuruh, bapak sholat pak, pantas enggak? Nah, maka kata-kata ya'muru bil ma'ruf mengajak kepada, bukan nyuruh, mengajak. Beda kan bahasa mengajak sama menyuruh. Pak, yuk kita ikut pengajian. Enak loh sekarang pengajian di masjid, apa namanya masjid kita apa ini? Masjid Nurul Imam. Enak kuliah subuhnya. Kenapa? Ada kopi, bandrek sama itu, plus sama makanannya. Boleh nggak begitu? Boleh. Kenapa enggak? Plus sembako. Tambah itu. Coba aja penuh langsung nih. Ya nggak usah orang ini ngaji karena sembako, karena kopi bandrek, enggak. Jangan begitu, udah biarin, nggak apa-apa. Kenapa? Namanya ngajak kebaikan dengan berbagai cara. Ya, begitu Pak. Gak usah ngomong masalah ikhlasnya, udah selesai di situ. Yang tahu ikhlas emang sampean, ya. Yang tahu Islam memangnya kita. Siapa yang tahu itu ikhlas atau tidak? Allah. Nah, gitu. Jadi nggak usah dibahas ini ada yang ini. Ya pokoknya setiap ada cara untuk mengajak orang kepada kebaikan itu sedekah. Ngajaknya doang, apalagi orang itu ikut. Ini baru ngajak nih. Mampir depan rumah, Bu, ada pengajian yuk kita. Karena dia tahu ini orang belum pernah ke masjid nih, ya. Supaya dia menarik dikasih tahu, ada undian Bu, umroh. Jadi nggak datang tuh. Waduh bener dah, pasti itu. Undian umroh ya. Ya pokoknya manusia zaman sekarang ini ya harus diberi motivasi Bapak Ibu. Ya, diberi motivasi. Kalau nggak ada motivasi kadang-kadang ya kurang lah, responnya kurang. Wanha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan tidak dijelaskan kepada siapa, termasuk mencegah kemungkaran tidak dijelaskan kepada siapa. Ini berlaku umum. Bisa kepada pemimpin ya. Bisa kepada penguasa, bisa kepada tetangga, bisa kepada teman kolega, bisa juga kepada keluarga. Jangan dikira Bapak Ibu ngajak anak-anak kita sholat, ya, meskipun mereka mungkin tidak selalu merespon, itu pahala, sedekah. Ya. Bahkan dalam riwayat lain yang mudah saya jelaskan mungkin sebelumnya, ya. Nabi sampai bilang wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalau kalian pengen sedekah, ini ada yang sedekah yang enak. Apa itu? Menggauli istri, ya, suami pengen menggauli istri dan istrinya ikhlas sedekah. Kan sudah saya bilang, ya. Makanya orang tua dulu itu punya anak banyak karena rajin sedekah tiap malam Jumat. Iya kan? Rajin sedekah, Pak. Punya anak 12, iya. Punya anak, orang tua saya punya anak 10. Yang hidup 8. Iya kan? Ya, sekarang coba berapa anak? 2, iya. 3, iya kan? Iya. Kan coba memang ada plus minus kan. Sekarang kan ada orang di mobilnya dikasih my family kan gitu ya. Keluarga gambar bapak, ayah gitu kan. Kalau anaknya 8 kepanjangan kayaknya, nutup jendela itu ya. Ya anak 2 gitu. Nggak pantas Tat kalau dibikin gambar di mobil katanya kalau kebanyakan anak, nggak begitu juga kali ya. Ya. Jadi sedekah itu luar biasa itu. Ya, selain materi itu tadi. Ya. Maka ibu-ibu tolong Bu, ya. Jangan pernah sungkan kalau diajak sama suami. Ya, jangan sungkannya pas diajak malam-malam, pas diajak ke mall, wah gercep, tau nggak gercep? Gerakan cepat. Iya kan? Qalu faman lam yastati, Nabi kalau nggak bisa ngajak kebaikan, nggak bisa mencegah keburukan, bagi yang nggak mampu gimana? Qala yarfa' azman anit tariq, ngangkat tulang yang bisa menusuk kaki orang, menusuk kaki unta, mengganggu. Ya, itu juga sedekah. Qalu faman lam yastati, bagaimana kalau enggak bisa lagi? Fal yu'in dha'ifan, membantu orang lemah. Membantu orang lemah itu banyak Pak, manula di Pebble ya, atau di Pebble. Pebble itu yang cacat ya. Ya, dibantu itu juga sedekah.
Tanya lagi, qaulu faman lam yastati, enggak bisa lagi gimana Nabi? Fal yada'in nas min syarrih, maka hendaknya tinggalkan manusia agar mereka tidak diganggu. Ini luar biasa loh. Maksud Nabi begini, kamu enggak bisa nolong, enggak bisa bantu, enggak bisa doain, minimal orang enggak terganggu gara-gara kamu, kan gitu. Paham enggak maksudnya? Kamu enggak bisa nolong nih, enggak ada waktu, ya, atau memang nggak mau, ya, nggak bisa bantu, nggak bisa mengajak kebaikan, nggak bisa apa tadi, mencegah kepada kemungkaran. Apa kata Nabi? Yang terakhir, minimal keberadaan kamu tidak mengganggu orang lain. Bisa nggak? Itu kan minimal keberadaanmu tidak mengganggu orang lain, nggak ngeganggu tetangga sebelah kanan sebelah kiri, ya, nggak mengganggu teman-teman di kantor, kan gitu, nggak usil sama orang lain. Bisa nggak begitu? Itu udah paling pasif tuh, itu udah paling pasif kata Nabi. Ya, yang bagus kita aktif, bisa membantu, mengajak, bla 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 bla. Ya, fal yada'in nas min syarrih, hendaknya dia meninggalkan orang dari gangguan keburukannya. Jadi banyak sekali hadis yang apa namanya menjelaskan bahwasanya tubuh manusia ini memiliki 360 tulang. Nah, dalam riwayat lain misalkan disebutkan wa man yuqalu wa man yutiqu bidzalika ya nabi Allah. Nah, ini riwayatnya Abu Daud. Nabi, siapa yang sanggup begitu sedekah tiap hari terbit matahari? Ini bicara terbit matahari loh ya, bukan nanti sore, bukan nanti siang. Terbit matahari nih, bentar lagi. Kata Nabi, kalau memang nggak sanggup, ya, fa illam yajid faraqatad duha yujzi'uka. Cukup sholat duha 2 rakaat, yujzi'uka, itu membayar sedekahmu 360 tulang. Maka dalam konteks ini Nabi juga jarang meninggalkan sholat duha, Bu, Bapak. Ya, terlepas yang sholat isyraq monggo, karena sholat isyraq itu bagian dari sholat duha. Kalau saya lihat begitu, bukan terpisah. Awal sholat duha itu isyraq. Makanya isyraq nggak boleh pas matahari terbit, karena waktu dilarang, nggak boleh Pak. Isyraq itu bukan pas matahari nongol sholat, nggak boleh Pak. Ada jedaknya, ya, jedaknya. Ya, ada yang mengatakan separuh tombak, kalau tombak itu waktu duha. Ada yang mengatakan 1 tombak. Bahkan saya pernah dengar kemarin ada jamaah tablik yang ke India pernah nanya tuh sama ulama di sana, berapa sih ukuran sholat isyraq dari terbit matahari? Kurang lebih, ya, kata dia tuh sekian puluh ayat baca. Ya, ada yang mengatakan sekitar 30 menit. Ya, silakan. Jadi tolong dicatat, sholat isyraq kalau bagi yang melaksanakannya jangan pas terbit matahari, karena waktu matahari yang dilarang ada 3, di saat terbit, di saat di tengah, di saat terbenam. Nah, kecuali sholat bisabab. Sholat bisabab itu ya boleh, ya, sholat jenazah, sholat apa lagi, sholat tahiyatul masjid boleh, ya, sholat apa lagi, minta hujan apa, istisqa boleh, karena bisabab, ya. Bahkan disebutkan di sini juga an-nukha'a fil masjid yadfunuha wa syai'yan yanhi anit thariq, termasuk kita mengambil, kalau zaman Nabi itu karena masjidnya belum lantai, itu masih apa sih, pasir. Kalian melihat ada ludah di masjid, rupanya orang Arab biasa meludah Pak. Apalagi di masjid ludah, kamu kuburkan dengan pasir, itu sedekah. Konteksnya apa? Siapapun yang membereskan masjid, menyapu masjid, membereskan masjid, ya, ada sampah di masjid diambil, dibuang, itu sedekah.
Dulu zaman Nabi ada seorang wanita negro, ya, karena dia sendiri sudah agak tua gitu, nggak punya keluarga, ya. Dia setiap hari nyapuin masjid. Ya masjid zaman Nabi itu nggak ada ini, nggak ada tekel, nggak ada ubin. Nabi sering lihat. Suatu hari kok nggak ada ya. 2 hari nggak ada, kemana? Sampai 3 hari Nabi baru nanya, itu ibu-ibu yang biasa nyapu masjid ini kemana itu orang itu? Ditanya sama Nabi. Kalau kata sahabat Nabi, perempuan itu udah meninggal. Kaget Nabi. Loh, kenapa nggak dikasih tahu? Kata sahabat, ya dia kan bukan siapa-siapa engkau. Marah Nabi. Nanti jangan dulu. Itu orang sudah berkhidmat ke masjid tuh. Ya, sudah mengabdikan dirinya ke masjid. Ya. Mana? Coba tunjukkan kuburannya. Dikasih tahu makamnya, Nabi langsung sholat jenazah di makam. Itu salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa kita apabila ketinggalan jenazah sudah di makam, boleh sholat di makamnya. Sholat jenazah. Ya, kalau memang nggak bisa, silakan sholat gaib. Gitu ya. Jadi sempat dicari, ini kuburannya Nabi. Nabi sholat di situ. Sholat jenazah. Ya, tapi jarang yang mengamalkan, tapi riwayatnya ada. Ya. Jadi seperti itu Pak Bu ya. Syukur-syukur di sini ada ibu-ibu yang lagi kosong, sapuin masjid. Itu pahala. Ya, saya sempat nyampaikan ini di Majelis Taklim di perumahan saya. Gercep itu Pak. Iya, habis sampein pas udah sebulan hilang lagi. Berarti harus diomongin lagi gitu. Iya. Nyapuin. Iya. Jadi nggak usah ngandelin marbot. Ya, siapapun ibu-ibu yang ada waktu coba sapu masjid. Insya Allah itu bagian tanda ahli surga. Dicari masjid nanti, mohon maaf, nanti semua di alam akhirat ya tempat-tempat ibadah akan memanggil penghuninya. Tahu nggak penghuninya? Siapa penghuninya tempat ibadah masjidnya? Siapa penghuninya? Orang-orang yang sholat di situ, orang yang pengajian di situ, orang yang ngurusin masjid di situ, pengurusnya, ya, marbotnya, apalagi, begitu. Termasuk Ka'bah nanti akan memanggil, hei para yang umroh dulu, yang haji, sini, ya, seperti itu. Ya. Nah ini hadis ini berarti kita ambil kesimpulan, ya nanti kalau yang mau nanya monggo. Dari hadis ini sebetulnya Nabi ingin sampaikan bahwa pertama ya, kebaikan itu harus dicari dan dikerjakan. Ya, dan ini menjadi kewajiban kita sebagai makhluk hidup, sebagai muslim, itu harus concern kepada kebaikan, dan kebaikan itu tidak selalu berbentuk materi, ya, tenaga, pikiran, apapun yang bisa ya bermanfaat bagi orang lain, menghindarkan orang lain dari bahaya, itu kebaikan. Yang dibahasakan dalam hadis ini adalah sedekah. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap tubuh kita. Tadi ya, tubuh kita punya kewajiban disedekahkan setiap terbit matahari. Dan cara yang paling utama kalau kita tidak sanggup bersedekah, ya, maka cukup melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Syukur-syukur ditambah 2 lagi menjadi 4. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat, ya, sholat duha 4 rakaat, maka akan dicukupkan rezekinya hari itu. Ngerti nggak dicukupkan rezekinya? Dilimpahkan. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup nih, udah jam 5:30 hampir. Kalau ada yang mau menanya, monggo. Ya, kita akan diskusikan terkait dengan hadis yang ke-26. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz yang telah menguraikan beberapa materinya. Season yang kedua yaitu tanya jawab, atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh kami persilakan belakangan tengah.
Silakan Pak Haji Samir. Sebelah kiri